Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witantri Yuliani, NPM 2120303056 dari kelas IPA 2. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mandiri yang berjudul Pengaruh Sudut Datang dan Indeks Bias Medium terhadap Sudut Bias dan Intensitas Sinar Bias pada pembiasan saya berdasarkan hukum Snellius berbasis aplikasi PET. Nah, untuk percobaan yang pertama yaitu kita melakukan percobaan pengaruh sudut datang terhadap sudut bias dan intensitas sinar bias. Nah, di sini saya sudah membuka situs PET Colorado dan saya tadi memilih simulasi fisika dan memilih praktikum yang berjudul bending lens dan mengklik bagian percobaan lainnya, dan ini adalah tampilan dari situs PET Colorado-nya. Selanjutnya kita pilih medium yang pertama, yaitu adalah udara. Nah, selanjutnya kita pilih medium yang pertama yaitu udara, dan medium kedua adalah air atau water. Nah, kemudian kita klik tombol laser ini untuk mengukur sudut datang, sudut bias, dan sudut pantul yang dihasilkan. Nah, kita amati sudut bias yang terbentuk. Pertama kita klik tanda ini agar bisa melihat sudut yang terbentuk. Nah, di sini yang pada percobaan pertama saya menggunakan sudut datang yaitu 10 derajat. Nah, setelah kita menentukan sudut datangnya 10 derajat, maka sudut bias yang terbentuk adalah 7,5. Dan kita tulis di data tabel percobaannya, sudut bias yang terbentuk adalah 7,5 derajat. Lalu kita selanjutnya adalah mengukur intensitas sinar bias menggunakan alat pengukur ini. Nah, kita lihat di intensitas sinar biasnya yaitu 97,87%. Nah, selanjutnya kita melakukan praktikum dengan sudut datang yaitu 20 derajat. Nah, di sini sudut bias yang dihasilkan adalah 14,9 derajat. Lalu intensitas sinar biasnya adalah 97,56%. Selanjutnya kita mengukur sudut datang 30 derajat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudut bias yang terbentuk adalah 22,0 derajat. Lalu intensitas dari sinar biasnya adalah 96,92%. Lalu kita mengamati dengan sudut datang 40 derajat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudut bias yang terbentuk adalah 28,8 derajat. Lalu kita ukur sinar bias yang dihasilkan adalah 95,69%. Nah, yang terakhir itu mengamati dengan sudut datang, maksud saya 50 derajat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudut bias yang dihasilkan adalah 35,1 derajat. Dan intensitas sinar bias yang dihasilkan adalah 93,34%.
Nah, untuk percobaan yang pertama selesai, mari kita lihat untuk percobaan yang kedua, yaitu pengaruh indeks bias medium kedua terhadap sudut bias dan intensitas sinar bias. Nah, praktikumnya hampir sama, tapi yang berbeda adalah kita atur indeks pada medium pertama itu menjadi udara, dan untuk medium kedua ini kita akan menggunakan yang pertama air, yang kedua itu es, yang ketiga alkohol, yang keempat benzina, dan yang terakhir adalah kaca. Dan yang pertama kita akan menggunakan air dulu atau water. Nah, kita akan menetapkan sudut datangnya adalah 30 derajat, dan kita akan melihat sudut bias yang dihasilkan itu berapa. Nah, mari kita lakukan percobaannya, yaitu kita menetapkan sudut datangnya adalah 30 derajat. Nah, ini lalu kita amati sudut bias yang dihasilkan, lalu kita tuliskan di data percobaannya, yaitu 22,0 derajat. Lalu intensitas sinar biasnya adalah lalu untuk percobaan yang kedua, yaitu kita menggunakan alkohol, yaitu dengan indeks bias senilai 1,36. Nah, begini. Lalu kita tetapkan sudut datangnya adalah 30 derajat dan sudut bias yang dihasilkan yaitu 21,6 derajat. Lalu intensitas sinar biasnya adalah 96,50%. Lalu kita menetapkan nilai indeks biasnya yaitu 1,37 atau yang berbentuk air. Nah, di sini dapat terlihat bahwa sudut bias yang dihasilkan adalah 21,4 derajat dan intensitas sinar biasnya adalah 96,35%. Lalu yang selanjutnya kita menentukan nilai indeks bias adalah 1,46. Dep segini dengan berbentuk benzina. Lalu dapat dilihat bahwa sudut bias yang terbentuk adalah 20 derajat. Lalu intensitas sinar biasnya adalah 94,90%. Selanjutnya kita menentukan nilai indeks bias adalah 1,52. Ini yang berbentuk kaca dengan dilihat bahwa sudut bias yang dihasilkan adalah 19,2 derajat. Dan intensitas sinar biasnya adalah 93,89%. Nah, begitu percobaan mengenai praktikum mandiri saya, dan dapat dilihat bahwa kesimpulan dari praktikum ini adalah sinar bias berada pada bidang yang sama dengan garis normal, dan yang kedua, sudut datang itu berpengaruh terhadap sudut bias dan intensitas sinar bias yang dihasilkan. Besarnya nilai sudut datang akan selalu lebih besar dibanding dengan nilai sudut bias, karena ini bergantung pada hukum Snellius. Dan yang keempat, hubungan antara sudut datang dengan sudut bias adalah berbanding lurus, serta hubungan antara sudut datang dengan nilai intensitas sinar bias adalah berbanding terbalik. Dan yang keenam, indeks bias medium kedua itu berpengaruh terhadap sudut bias dan intensitas sinar bias yang dihasilkan. Hubungan antara indeks bias medium kedua dengan sudut bias adalah berbanding terbalik.
Dan yang terakhir, hubungan antara indeks bias medium kedua dengan intensitas sinar bias adalah berbanding terbalik pula. Terima kasih. Sekian percobaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.